Persija Jakarta memasuki putaran kedua Super League 2025 hingga 2026 dengan ambisi besar untuk tampil lebih solid dan tajam. Manajemen Macan Kemayoran pun bergerak cepat dengan mendatangkan penyerang berpengalaman asal Maroko, Aladin Ajari, sebagai tambahan amunisi di lini depan. Aladin yang lahir di Rabat pada 5 Januari 1993 resmi bergabung dengan Persija Jakarta dengan status pinjaman dari klub Liga India Northeast United hingga akhir musim 2025 hingga 2026. Kehadirannya ke ibu kota tidak datang tanpa alasan. Striker berusia 33 tahun itu membawa reputasi mentereng berkat penampilan impresifnya di kompetisi India. Pada musim Indian Super League 2024 hingga 2025 lalu, sang pemain tampil luar biasa dengan torehan 23 gol dan 7 assist. Catatan tersebut mengantarkannya sebagai top skor sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik musim itu. Penampilan positif berlanjut pada musim 2025 hingga 2026, di mana ia telah mencetak 10 gol dan 5 assist dari 9 pertandingan di 2 ajang berbeda, yakni Durand Cup dan Super Cup. Rekam jejak tersebut menjadi bukti bahwa Ajari didatangkan bukan sekedar pelengkap, melainkan sosok yang diharapkan mampu memberi dampak instan bagi Persija. Klub menaruh kepercayaan besar pada pengalaman, naluri gol, serta mental juara sang striker untuk menyatu dengan karakter permainan Macan Kemayoran. Saat ini, Persija Jakarta berada di peringkat ketiga klasemen sementara Super League 2025 hingga 2026 dengan koleksi 35 poin. Memasuki paruh kedua kompetisi, tim ibu kota bertekad tampil lebih konsisten demi menjaga peluang bersaing di papan atas sekaligus membuka jalan menuju perburuan gelar juara. FC Dallas secara tegas membantah rumor kepindahan kiper timnas Indonesia Martin Paes ke Persib Bandung. Nama sang kiper sebelumnya santer dikaitkan dengan Maung Bandung seiring munculnya isu bergabungnya sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia ke klub Liga 1 tersebut termasuk Joey Pelupesi.
Spekulasi mengenai masa depan Martin Paes sempat mencuat setelah sang penjaga gawang terlihat berada di Thailand dan Bali saat libur Natal dan Tahun Baru. Namun pemain berusia 26 tahun itu telah lebih dulu membantah rumor tersebut. Kini, bantahan tersebut diperkuat langsung oleh FC Dallas melalui langkah konkret. Pada Selasa, 13 Januari 2026, FC Dallas merilis daftar skuad pramusim lengkap beserta status para pemainnya. Dalam daftar tersebut, nama Martin Paes tercantum sebagai bagian dari tim yang akan menjalani persiapan menuju kompetisi Major League Soccer 2026. FC Dallas sendiri telah memulai sesi latihan pramusim sejak Senin 12 Januari 2026. Pelatih FC Dallas, Eric Quill, menyampaikan bahwa sebanyak 30 pemain bergabung dalam agenda pramusim kali ini. Martin Paes dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad dan akan mengenakan nomor punggung 1 selama masa persiapan. Pada hari pertama latihan, tim menjalani sesi selama sekitar 1 jam yang diisi dengan pemanasan ringan, latihan operan, serta minigame. Eric Quill menegaskan bahwa periode pramusim memiliki peran penting dalam membangun kekompakan dan chemistry tim, khususnya di ruang ganti sebelum menghadapi musim baru MLS 2026. Dengan demikian, FC Dallas memastikan Martin Paes masih menjadi bagian dari rencana tim dan menutup spekulasi kepindahannya ke Persib Bandung dalam waktu dekat. Persik Kediri membuat kejutan pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Klub berjuluk Macan Putih itu resmi mendatangkan pemain asing berpengalaman asal Eropa John Toral untuk memperkuat tim pada putaran kedua kompetisi. Kepastian bergabungnya gelandang serang asal Spanyol tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Persik Kediri. Dalam unggahan perkenalan, manajemen klub menyambut Toral dengan pesan singkat, "Welcome and let's fight together." Diketahui pemain yang memiliki nama lengkap John Miguel Toral Harper lahir di Rus, Spanyol pada 5 Februari 1995. Dirinya dikenal sebagai gelandang serang dengan kualitas teknik tinggi, visi bermain tajam, serta kecerdasan membaca ruang.
Fondasi permainannya terbentuk sejak usia muda di Akademi Barcelona La Masia, yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di sepak bola Eropa. Bakat Toral kemudian menarik minat Arsenal yang merekrutnya pada 2011. Meski tidak pernah mencatatkan debut resmi bersama tim utama The Gunners, Toral menghabiskan waktu cukup lama di Inggris sebagai bagian dari skuad akademi hingga U23. Selama berstatus pemain Arsenal, dirinya menjalani beberapa masa peminjaman, termasuk ke Brentford dan Birmingham City di ajang Championship, di mana ia memperoleh menit bermain reguler dan tampil cukup menonjol. Karirnya berlanjut ke La Liga bersama Granada sebelum merasakan atmosfer sepak bola Skotlandia saat membela Rangers. Rangkaian pengalaman di berbagai kompetisi tersebut membentuk Toral sebagai pemain dengan pemahaman taktik yang matang dan fleksibel di lini tengah. Pada 2017, Arsenal melepas Toral secara permanen ke Hull City. Dirinya kemudian kembali memperkuat Birmingham City sebelum melanjutkan karir ke Yunani. Di klub Yunani, Toral tampil konsisten dan menjadi salah satu pilar lini tengah selama beberapa musim. Kemudian, setelah lama berkiprah di Eropa, Toral memutuskan melanjutkan karir ke Asia dengan bergabung bersama Mumbai City FC di Liga India. Pengalaman tersebut diyakini membantu proses adaptasinya dengan atmosfer sepak bola Asia sebelum akhirnya menerima pinangan Persik Kediri. Sepanjang karir profesionalnya, Toral telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan di berbagai kompetisi dengan kontribusi gol dan assist dari lini kedua. Selain berposisi utama sebagai gelandang serang, dirinya juga mampu dimainkan sebagai gelandang tengah. Sementara itu, berdasarkan data Transfermarkt per Januari 2026, nilai pasar John Toral berada di kisaran 8,69 miliar rupiah, angka yang tergolong tinggi untuk pemain asing di Liga 1. Hingga saat ini, Persik Kediri belum mengumumkan secara resmi nilai kontrak sang pemain. Namun mengacu pada standar gaji pemain asing Liga 1 dalam beberapa musim terakhir, khususnya pemain Eropa berpengalaman tanpa label bintang besar, kisaran bayaran umumnya berada di rentang 12.000 hingga 20.000 euro per bulan. Dengan demikian, Toral diperkirakan berpotensi menerima gaji sekitar 205 juta rupiah hingga 345 juta rupiah per bulan, tergantung durasi kontrak, klausul performa, serta kesepakatan personal dengan manajemen klub. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar menaruh harapan besar kepada John Hartman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Dirinya berharap kehadiran pelatih asal Inggris tersebut mampu membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat mengganggu kinerjanya. Umuh juga meminta PSSI untuk menjaga marwah dan profesionalisme agar Timnas Indonesia terus mengalami kemajuan.
PSSI sebelumnya telah resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia Senior. Hartman ditunjuk untuk menggantikan pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert, yang dinilai gagal membawa Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Hartman disambut dengan harapan besar dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Mereka menilai pengalaman dan rekam jejak pelatih asal Inggris itu dapat menjadi modal penting untuk membangun kembali kekuatan timnas Indonesia di level internasional. Umuh Mokhtar yang juga merupakan manajemen Persib Bandung menegaskan bahwa John Hartman perlu diberikan keleluasaan penuh dalam menjalankan tugasnya. Dirinya mengingatkan agar tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berpotensi mengganggu proses kepelatihan. Menurutnya, PSSI harus mampu menjaga wibawa dan komitmen profesional demi kemajuan sepak bola nasional. Dirinya juga menyinggung pengalaman sebelumnya saat timnas Indonesia berada di bawah asuhan Sinteyong. Meski dinilai telah menunjukkan perkembangan positif, pergantian pelatih kala itu disebut terjadi akibat adanya intervensi dari pihak tertentu. Umuh menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap John Hartman. Menurutnya, tanpa kebersamaan dan dukungan dari semua pihak, serta jika konflik internal terus terjadi, sepak bola Indonesia tidak akan pernah mampu berkembang dan bersaing di level dunia. Dan ada harapan baru ya untuk Merah Putih, karena semuanya pun juga rakyat Indonesia selalu mengharapkan ya PSSI-nya akan lebih baik, akan lebih menonjol lagi, mendunia, begitu kan. Tolong, saya cuma pesan dari saya, dari pengurus untuk pengurus PSSI, tolong dijaga marwah PSSI. Jangan sampai kejadian lagi Sintayong dalam keadaan baik dan membawa ke dunia ya. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Kalau ini sudah bagus, nanti Herman sudah bagus ya. Mudah-mudahan tidak ada intervensi dan tidak ada lagi gotok-gotokan lagi. Kalau masih seperti itu sampai kapanpun juga ya Indonesia tidak akan maju. Sintayong kemarin sudah bagus menurut semua orang. 80% mungkin orang setuju dengan Sintayong dan tidak setuju dengan penggantian waktu itu. Nah, sekarang akhirnya kan Sintayong pun juga tidak mungkin kembali. Nah, sudah jelas ada John Herman ini masuk, mudah-mudahan membawa kebaikan, dan kalau sudah ada kemajuan mereka harus didukung. Sebelumnya sekarang pun juga jangan dulu ada orang bilang tidak akan maju lah, tidak akan bisa lah siapapun juga kecuali salah satu yang sudah membawa kebaikan. Jangan bilang begitu semua kepada masyarakat Indonesia. Dukunglah bareng-bareng sama-sama ya mendukung pelatih baru. Mudah-mudahan PSSI ini akan lebih maju lagi. Itu aja yang disampaikan sama saya. Dan saya juga menyampaikan lagi kepada
para pengurus sekali lagi hati-hati kalau ada masalah dalam persepak bolaan ini, jangan cepat mengganti pun juga pelatih. Mudah-mudahan Herman ya membawa kebaikan. Pak, kalau Bang Nanti dilihat dulu ya, karena semuanya pun juga pelatih itu dimanapun juga membawa keberuntungan, terutama ya membawa keberuntungan, dan bagaimana cara meracik pemain gitu kan. Nah, insya Allah mereka ini dia ini udah tahu ya, mungkin beberapa lama dalam latihan sifat-sifatnya pemain dan sifat pun juga dari para pengurusnya. Nanti ini pelatih saya yakin ya punya pengalaman dan dia akan bisa membaca, oh ini begini. Insya Allah mudah-mudahan ya dia sudah berpengalaman dan dia telah membawa kejuaraan. Insya Allah dia membawa kebaikan lah untuk bangsa dan negara Indonesia ini.